Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang daftar pustaka. Daftar pustaka atau sumber pustaka yang merupakan salah satu bagian penting dalam menyusun sebuah tulisan dan biasanya digunakan oleh orang-orang yang sedang melakukan penelitian atau orang yang mencari ilmu untuk pendukung bahan belajarnya. Definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Secara umum, daftar pustaka adalah sebuah rujukan atau referensi dalam menulis sebuah tulisan ilmiah yang masih memiliki berkaitan dan disusun dengan judul beserta pengarangnya berdasarkan abjad. Dalam penulisan karya ilmiah, ada artikel, jurnal, laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Ada beberapa metode atau gaya style, penulisan sumber kutipan, dan penulisan daftar pustaka yang dapat dipilih dan dianut, antara lain Turabian style, Harvard style, Vancouver style, American Psychological Association, atau APA style, Chicago style, adapun kombinasi dan berbagai style lainnya. Masing-masing dari style penulisan sumber kutipan tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan, tetapi suatu style yang dipilih dan dianut harus diterapkan secara konsisten. Beberapa perguruan tinggi dan penerbit jurnal ilmiah di Indonesia memiliki dan penganut style kombinasi, misalnya Turabian Harvard style, Harvard APA style, Harvard Vancouver style, Turabian Vancouver style, atau style kombinasi lainnya. Stasia Surabaya memiliki Harvard APA style sebagai contoh penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka dalam penulisan karya ilmiah, artikel, jurnal, laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Harvard APA style harus ditetapkan secara konsisten. Adapun tujuan untuk membuat daftar pustaka adalah untuk menghindari tujuan pemuflakan, penghargaan bagi penulis yang karyanya dirujuk, memudahkan pembaca menggali informasi lebih dalam, dan pasti memiliki tujuan secara umum. Adapun fungsi pembuatan daftar pustaka untuk memberitahu pembaca bahwa tulisan bukan hanya dari pemikiran si penulis, memberikan penghargaan bagi penulis asli, memberikan kredibilitas informasi, mengetahui informasi terkini, memudahkan pelayanan perpustakaan. Adapun aturan penulis daftar pustaka yaitu sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. B. Literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah. C. Daftar pustaka ditulis atau diketik satu spasi berurutan secara alfabetis tanpa nomor. D. Jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dulu, kemudian diikuti singkatan inisial, nama depan, dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas selain dari literatur yang dirujuk. Jika penulis lebih dari 2 orang, maka nama penulis pertama ditulis seperti aturan. D. Dilanjutkan penulisan nama penulis kedua dan seterusnya sebagai berikut. Nama depan dan nama tengah disingkat, dilanjutkan nama belakang. Untuk penulis kedua dan seterusnya, penulisan nama depan atau tengah, singkatan, dan nama belakang tidak perlu dibalik seperti penulis pertama. Penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan et al. sebagai pengganti nama penulis kedua, dan seterusnya. Berbeda dengan penulisan sumber kutipan seperti dijelaskan pada aturan 2.1 huruf E. Kata penghubung beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata dan tidak menggunakan simbol, serta tidak menggunakan kata penghubung N walaupun literaturnya berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris. Cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda tergantung pada jenis literatur atau pustaka yang menjadi referensi. Untuk lebih jelasnya, lihat untuk cara penulisan contoh daftar pustaka. Buku teks, aturan penulisan, nama belakang, singkatan, inisial, nama depan, dan nama tengah jika ada.
tahun penerbitan, judul buku, cetak miring, edisi buku, nama penerbit, kota penerbit jika ada 2 penulis atau lebih. Lihat aturan 2,2 huruf F. Contoh, Merna T dan F. Altani 2008. Corporate Risk Management to N. Wiley and Sons Ltd. Online. Contoh lagi, Wiley J 2006 Contemporary Financial Management 3 Erdit MC Grauhill Los Angeles. Contoh lagi, Yaya R.A.E. Marta Wirija dan A. Abdurrahim 2009 Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer edisi pertama, cetakan pertama, Sempat 4, Jakarta. Dalam penulisan artikel dalam jurnal, aturan penulisan nama belakang, singkatan inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbit, judul artikel, nama jurnal cetak miring, volume dan nomor jurnal dalam tanda kurung, nomor halaman artikel dalam jurnal jika ada 2 penulis lebih. Lihat aturan huruf E. Contoh, Ridwan A 2010 dengan judul Etika dan Perilaku Koruptif dalam Praktik Manajemen Laba. Titik Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia 11 itu. Ada nomor halamannya. Kalau 2 orang, 3 orang atau 4 orang, Ridwan I Tri Yuwono, G. Irianto dan U. Ludikdo 2010. Semiotika, Laba Akuntansi, Studi Kritikal Postmodernis dari Deang, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Terdiri dari 2 orang, Veronica S. dan Y.S. Baksiar 2005. The Role of Governance in Preventing Misstated Financial Statement, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Contoh dari artikel dari internet. Aturan penulisan atau nama belakang, singkatan inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, judul, tahun, alamat email, cetak miring, tanggal dan jam unduh. Contoh, Iman LM 2002 A Moral Change dengan judul Business Ethics After Enron, San Diego University Publication, http ethics San Diego. Yahya H 2005 Realitas dan Pancendra Anda, http dan itu alamatnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pembuatan terpustaka tentang jurnal dan artikel. Ya, di sini saya akan mencontohkan tentang cara pembuatan daftar pustaka Harvard. Pertama kita buka reference, klik Harvard. Terus kita insert citation, langsung buka email source. Sini kita merupakan contoh videonya. Jadi di sini saya buat sebagai jurnalnya. Ini nama pengarangnya kita copy. Pengarang itu copy, masuk ke sini. Terus judulnya, judul jurnalnya kita kasih masuk ya. Terus nama jurnal. Masuk. Tahun pembuatan jurnal tahun 2015.
ini kalau dia ada tulis teks dapat nomor batasnya kira sini tidak ada, jadi kita tidak kasih masuk. Kalau sudah langsung muncul. Nah, munculnya seperti ini. Kita buka bibliografi. Kita buka reference. Nah, ini hasil dari buku pustaka. Ini tentang jurnal. Terus kita buka lagi, kita ganti contoh artikel ya. Terus masuk namanya artikel ini, nama teman-temannya kita sama. Kita masuk judulnya. Kita copy, kasih masuk di sini. Terus kita kasih masuk ini. Terus tahun pembuatannya 2019 bulan Februari itu ya. Nah, sudah kita langsung klik saja. Nah, muncul seperti ini statusnya. Nah, ini contoh referensinya. Ini referensi ini bukan contoh jurnal, dan yang ini kita dari artikel tadi. Nah, mungkin itu saja. Mungkin itulah contoh dari yang bisa saya berikan. Contoh cara pembuatannya, cara pembuatan perpustakanya. Lanjut. Jadi kesimpulannya, dalam pembuatan sebuah karya tulis atau terpustaka merupakan sesuatu yang tidak boleh dilupakan. Tidak hanya berguna sebagai syarat kelengkapan, namun juga sebagai rasa terima kasih kepada sumber penulis. Penulisan terpustaka sebenarnya memiliki berbagai macam gaya, namun cara penulisan yang dijabarkan di atas adalah yang paling sering digunakan. Nah, ini daftar pustaka yang saya ambil dari artikel. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.